Ya, jadi kalau kita lihat yang namanya silaturahmi ini adalah luar biasa. Jadi salah satu kewajiban dalam Islam itu silaturahmi atau silaturahim ini Allah tidak pernah main-main karena Allah sang pencipta manusia. Tentu dia akan memahami karakter manusia. Jadi manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari satu dan yang lainnya. Dan di samping Allah memberikan pahala yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang suka mengunjungi saudara kandung terutama ya. Jadi silaturahmi yang pertama ini adalah saudara kandung. Jadi saudara kakak, adik atau mbak ya. Kemudian yang kedua adalah saudara besar atau keluarga besar ya, ini pak, lik, bulik dan seterusnya. Nah, salah satu hikmahnya di samping pahala sangat besar, hikmahnya juga besar. Kita merasa ada aura yang luar biasa ya. Ketemu langsung, ngobrol langsung, tatap muka, kemudian melihat mimiknya, melihat auranya, kemudian melihat kondisinya, maka Allah kasih yang namanya rezeki di sini. Rezekon wasian ghafiratan thayyibatan. Maka saudara sekalian, Allah akan memberikan rezeki yang luas kepada orang-orang yang bersilaturahmi ya. Baik rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki keberkahan hidup. Jadi kita ini ketemu langsung itu mesti enak, senang. Ada senyum, ada tawa, ada berita, ya taruhlah misalnya berita nggak enak tapi kita paling tidak mendoakan. Karena itulah silaturahmi. Jadi silaturahmi ini adalah luar biasa oleh Allah ajarkan kepada manusia yang sekarang ini oleh musuh-musuh Allah, orang-orang kafir itu akan dihancurkan dengan nilai-nilai liberalisme. Jadi salah satu konspirasi orang-orang kafir dengan menggunakan masa pandemi ini adalah menghancurkan nilai-nilai silaturahmi. Salah satunya adalah dunia pendidikan ya. Jadi kalau saya lihat ini tadi saya dapat informasi juga, saya seorang pengajar, seorang pendidik, seorang guru, maka memahami betapa ini sudah berhasil mereka. Mereka menghancurkan nilai-nilai silaturahmi, nilai-nilai ketemu langsung. Jadi mengajar langsung itu memiliki sesuatu kekuatan yang dahsyat. Berbeda dengan kita mengajar pada saat daring. Jadi kadang daring itu bisa ditinggal. Ngaji pun demikian, memang pada saat seperti sekarang ini kita tidak bisa ketemu langsung. Tapi sebenarnya kita harus sadar bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Covid itu ada, tetapi yang lebih ada adalah konspirasi. Oleh karena itu kembali ke masjid, kembali sekolah, kembali tatap muka. Karena kita harus sadar bahwa semua ini adalah konspirasi mereka. Saudara sekalian, sahabat yang mulia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dan para pemerhati video kali ini ya. Jadi ini adalah akhir zaman di mana zaman penuh fitnah. Jadi umat Islam yang berada di jalan kebenaran, yang di jalur tulus, maka akan digerus. Kenapa demikian? Karena manusia sekarang itu sudah serakah. Manusia pengen dunia dikuasai. Sebenarnya yang menjadi pelaku hedonisme ini sedikit sekali, kurang lebih 300 manusia ya, yang super kaya. Tapi nafsu serakah itu mereka gunakan untuk menguasai dunia dan mengendalikan manusia yang lebih dari 2 miliar ini. Jadi kalau kita lihat yang namanya presiden, penguasa, raja di dunia ini hanya boneka. Yang berbahaya di balik mereka itu siapa? 300 orang ini. Yang kalau kita sebutkan salah satunya adalah dinasti George Bush, Walker Bush, ya, dinastinya. Atau yang punya kereta api di Amerika. Banyaklah, itu Anda klik sendiri. Jadi ada 300 orang super kaya yang mereka itu menguasai hampir lebih daripada 25% kekayaan dunia. Jadi kekayaan dunia ini dikuasai 25%-nya adalah 300 orang tadi. Makanya mereka menciptakan vaksin ya. Dan yang sekarang ini berhasil gitu loh. Jadi mereka itu menebarkan penyakit tapi mereka menjual vaksin ya. Pakai logika lah, pakai logika. Dan sebenarnya bagi saya enggak masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah dampak daripada itu semua. Maka silaturahmi akan buyar ya. Pendidikan hancur lebur bagai bubur ya. Kemudian yang lain maka jadi ajaran Islam yang mulia ini telah dihancurkan oleh orang-orang kafir lewat produk-produk yang mereka tebarkan di muka bumi yang kelihatannya manis tapi bengis. Coba kita lihat yang namanya liberalisme.
Jadi liberalisme ini adalah sebuah keyakinan atau ajaran yang membebaskan semua dari sebuah norma-norma yang baik, mulai dari liberalisme di bidang pendidikan, di bidang keyakinan atau agama, atau di bidang ekonomi, di bidang politik. Jadi semua ini dikacaukan oleh 300 orang ini, dan 300 orang ini menguasai Amerika dan negara-negara dunia termasuk Cina. Kemudian mereka menggunakan penguasa yang ada, apakah presiden atau raja atau emir atau sultan, dan semua itu digunakan untuk mengeruk kekayaannya. Kenapa bisa? Ya mereka itu orang super jenius pinter, tapi salah jalan ya. Jadi orang kalau super jenius pinter salah jalan, seperti Namrud. Raja Namrud itu adalah orang yang paling jenius, yang dia bisa membuat gedung yang tingkat tinggi, itu Raja Namrud, tapi digunakan untuk kesalahan. Jadi saudaraku sekalian, lewat video ini kita akan bongkar, kita berikan ke masyarakat untuk melakukan edukasi bahwa pandemi ini bukanlah masalah pandemi biasa, tapi ada konspirasi. Memang virus ada, sebagaimana virus flu burung, flu tulang, flu ini dan flu itu. Nah, kalau flu biasa itu ultra flu, mohon maaf, ini enggak pesan sponsor, tapi ini contoh aja ya. Tapi kalau flu ini, flu itu, yang lebih dahsyat lagi apa? Media, ya. Saya sudah mempelajari sejarahnya orang-orang yang elit politik 300 orang tadi itu, mereka menggunakan media, dan itu sudah dirancang 200 tahun yang lalu. Dan sekarang hasilnya luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saudaraku sekalian, Allah Ta'ala menyampaikan ayatnya yang Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jadi mereka wa makaru, jadi apa namanya? Mereka orang-orang kafir itu membuat makar, membuat tipu daya ya. Tetapi Allah lah yang paling terbaik tipu dayanya. Jadi seluruh lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu ini. Ya. Mereka orang-orang kafir berbuat tipu daya dan Allah punya tipu daya. Jadi di masa pandemi yang luar biasa ini ternyata ada hikmahnya. Banyak orang yang mu'alaf ya, terutama di daerah Filipina, di daerah Eropa, di Amerika Latin, dan setiap hari masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Karena kenapa? Karena peradaban barat itu peradaban yang gagal total ya. Coba Anda lihatlah ya, kalau Anda pernah tinggal di negara barat, maka Anda akan mengetahui betapa gagalnya mereka mengatur tatanan kehidupan sosial berbudaya. Mereka cabut yang namanya agama yang itu dibutuhkan oleh manusia. Jadi manusia itu memang butuh yang namanya agama. Jadi itu al-fitrah. Ketika fitrah ini dicabut, maka apa yang terjadi kemudian? Kekacauan ya, kanibal atau raja rimba muncul. Maka itulah yang terjadi sekarang ini.